Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah Aljabar Linier Elementer. Materi pada video ini diambil dari buku Aljabar Linier Elementer karangan Howard Anton. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menyelesaikan sistem persamaan linier. Nah, kita sekarang dalam menyelesaikan SPL tidak lagi menggunakan metode eliminasi atau substitusi biasa. Nah, sekarang kita akan menggunakan sebuah metode yang lain yang namanya adalah eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Ya, jadi kita punya dua metode. Yang pertama eliminasi Gauss, yang kedua adalah eliminasi Gauss-Jordan. Dengan menggunakan metode ini, kita akan melakukan sebuah operasi baris elementer untuk membentuk sebuah SPL baru, gitu ya. Bentuk SPL barunya yang bagaimana? Yaitu SPL yang berbentuk eselon baris atau berbentuk eselon baris tereduksi. Nanti kita akan lihat seperti apa bentuk eselon baris atau eselon baris tereduksi itu, gitu ya. Jadi kita awalnya punya SPL, nih misalkan ini SPL, kita punya SPL, kemudian kita lakukan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Misalkan perangkatnya adalah OBE atau operasi baris elementer. Kemudian ketika sudah kita lakukan ini, kita akan membentuk SPL baru, gitu ya. Jadi dari SPL lama diubah menjadi SPL baru dengan melakukan eliminasi Gauss-Jordan. Ketika sudah punya SPL baru, nanti kita akan lebih mudah untuk melihat siapakah solusinya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu bagaimana sih bentuk eselon baris tereduksi itu. Jadi matriks berbentuk eselon baris tereduksi adalah matriks yang mempunyai sifat berikut. Yang pertama, jika suatu baris tidak semuanya 0 elemennya, maka angka tak 0 pertama dalam baris tersebut adalah sebuah angka 1, disebut satu utama. Oke. Kemudian yang kedua, jika ada baris yang semua elemennya 0, maka baris tersebut dikelompokkan di bagian bawah matriks. Kemudian yang ketiga, jika dua baris berurutan tak semuanya elemennya 0, maka satu utama dalam baris yang lebih bawah itu harus terletak di sebelah kanan satu utama baris yang lebih atas. Kemudian yang terakhir, setiap kolom yang memiliki satu utama, maka elemen lain pada kolom tersebut itu harus 0. Oke? Jadi kalau kita menemukan sebuah matriks yang memenuhi sifat-sifat berikut, yaitu 4 sifat ini, maka matriks itu dikatakan berbentuk eselon baris tereduksi. Kalau bentuk eselon baris saja itu sampai ketiga, ini adalah bentuk eselon baris, tapi ketika sampai keempat, jadi dipenuhi keempatnya, maka ini disebut eselon baris tereduksi. Ini adalah contoh bentuk eselon baris dan juga eselon baris tereduksi. Yang pertama, misalkan ini, kita lihat bahwa pada baris yang tidak semua elemennya 0, misalkan baris pertama nih, baris pertama ini kan tidak semua elemennya 0, maka elemen tak 0 pertama itu harus 1. Ini sudah dipenuhi ya, betul, elemen tak 0 pertama harus 1. Kemudian pada baris kedua juga karena tidak semua anggota baris kedua ini adalah 0, maka elemen tak 0 pertama itu harus 1. Oke.
Begitu juga yang ketiga ini, elemen tak nol pertama pada baris ketiga adalah 1. Jadi ini memenuhi sifat 1 ya. Jika suatu baris tidak semua elemennya 0, maka angka tak nol pertama dalam baris tersebut adalah angka 1. Kemudian, dua baris berurutan, kalau pada baris tersebut elemennya tidak semuanya 0, maka satu utama pada baris yang lebih bawah harus terletak di lebih kanan daripada baris yang lebih atas. Jadi ini betul ya. Satu utama pada baris ketiga itu berada di sebelah kanannya satu utama baris kedua. Kemudian satu utama baris kedua juga berada di sebelah kanannya satu utama baris pertama. Ini sesuai dengan sifat yang ketiga. Sifat yang kedua, pada contoh 1 tadi, kan jika ada baris yang semua elemennya 0, maka baris tersebut dikelompokkan di bagian bawah matriks. Tapi karena di contoh ini tidak ada baris yang anggotanya 0 semua, maka ya sudah, berarti kan sifat kedua tidak dipakai gitu. Nah, kemudian kita lihat bahwa sebuah kolom yang memiliki satu utama, misalkan kolom ke-1 nih, kolom ke-1. Kalau dia memiliki satu utama, maka entry yang lain harus 0. Begitu juga kolom kedua, dia memiliki satu utama, maka entry yang lain 0. Begitu juga kolom yang ketiga, ini dia memiliki satu utama, maka entry yang lainnya 0. Jadi ini memenuhi sifat yang keempat. Setiap kolom yang memiliki satu utama, maka elemen lain pada kolom tersebut harus 0. Nah, karena contoh 1 memenuhi sifat-sifat pada bentuk eselon baris reduksi, jadi dari 1 sampai 4, maka matriks yang pertama ini adalah contoh matriks berbentuk eselon baris reduksi. Begitu juga matriks yang kedua ini juga merupakan contoh matriks berbentuk eselon baris reduksi. Kemudian yang ketiga ini juga, namun yang perlu Anda waspadai adalah di sini ada angka 1 ya. Tapi 1 ini bukan 1 utama. 1 utamanya adalah yang ini. Ya, jadi 1 utama itu haruslah angka 1 pertama. Jadi elemen tak nol pertama. Dengan yang ini juga 1 utama. Jadi cuman ini yang bukan. Yang keempat, contoh yang keempat, ini juga merupakan bentuk eselon baris reduksi. Nah, berikutnya, contoh yang bawah ini adalah contoh bentuk eselon baris saja, tidak tereduksi, karena dia tidak memenuhi sifat yang keempat. Sifat yang keempat tadi kan ini, setiap kolom yang memiliki satu utama, elemen lain pada kolom tersebut harus 0. Sedangkan pada contoh yang bawah ini kan punya satu utama, oke. Dia elemen lainnya 0. Tetapi ini kan satu utama juga nih, elemen tak 0 pertama pada baris kedua adalah 1, jadi ini adalah satu utama. Tetapi pada kolom kedua ini, elemen lainnya atau entry lainnya selain satu utama ini tidak semuanya 0. Jadi ini ada 4. Nah, berarti ini sudah tidak memenuhi sifat yang keempat. Begitu juga ini adalah satu utama, dan kita lihat pada kolom yang ketiga ini entry yang lain tidak 0, yaitu ada -3 dan 6. Jadi ini menyalahi sifat yang keempat, sehingga ini adalah bentuk eselon baris saja, bukan eselon baris reduksi. Oke. Begitu juga contoh yang kedua, ini pada kolom yang kedua, ini punya satu utama yaitu ini, tetapi entry yang lain ada yang tidak 0, yaitu ini. Jadi ini juga bentuk eselon baris saja. Itu juga yang matriks ketiga ini karena di sini selain satu utama ada 2, jadi yang bawah ini adalah contoh matriks berbentuk eselon baris. Selanjutnya, apa itu operasi baris elementer? Jadi tadi kita sudah tahu
bentuk eselon baris atau eselon baris reduksi. Sekarang kita mau lihat apa sih operasi baris elementer itu. Jadi operasi baris elementer adalah melakukan sebuah operasi pada baris-baris di dalam matriks augmentasi. Yaitu operasinya adalah yang pertama, mengalihkan sebuah persamaan dengan konstanta tak nol. Kemudian yang kedua, menukar dua persamaan. Yang ketiga, menambah perkalian dari suatu persamaan ke persamaan lainnya. Karena baris pada suatu matriks yang diperbesar itu berpadanan dengan persamaan dalam SPL terkait, maka tiga operasi di atas ini berkaitan dengan operasi-operasi berikut pada baris-baris matriks yang diperbesar. Artinya, yang pertama kan mengalihkan sebuah persamaan dengan konstanta tak nol. Itu artinya sama dengan mengalihkan sebuah baris. Jadi, sebuah persamaan direpresentasikan pada sebuah baris pada matriks, ya kan? Kemudian yang kedua, menukar dua persamaan, itu artinya menukar dua baris pada matriks augmentasi. Kemudian yang ketiga, menambahkan perkalian dari suatu persamaan ke persamaan lainnya, artinya sama dengan menambahkan perkalian dari suatu baris ke baris lainnya. Jadi ini adalah OBE. Ini OBE pada SPL, ini OBE pada SPL yang sudah diubah ke dalam bentuk matriks augmentasi atau matriks yang diperbesar. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan sebuah operasi baris elementer pada matriks berikut. Pada matriks ini ya. Kita lakukan operasi baris elementer. Yang pertama, jadi ini ada dua. Ini kan matriks. Ini adalah matriks, kemudian ini SPL-nya. Matriks yang sebelah kanan ini adalah representasi dari SPL di sebelah kiri. Jadi kita punya SPL, kita punya matriks representasinya atau matriks augmentasinya, gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan OBE atau operasi baris elementer. OBE yang pertama yang kita lakukan adalah kita mau membuat 0 pada baris kedua kolom pertama. Jadi ini angka 2 di sini mau kita buat dia menjadi 0. Maka kita lakukan operasi yang ketiga. Jadi kita menambahkan baris kedua dengan min 2 kali baris pertama. Jadi baris kedua kita tambahkan dengan min 2 kali baris pertama. Jadi semua entry pada baris kedua akan kita tambahkan dengan min 2 kali baris pertama. Coba sekarang kita lakukan. Jadi 2 ini ditambah dengan min 2 baris pertama. Berarti 2 ditambah dengan min 2 dikali 1. Berarti 2 ditambah min 2. Jadilah dia 0. Kemudian begitu juga 4 kita tambah dengan min 2 kali 1. Berarti 4 ditambah dengan min 2. Jadi 2. Begitu juga selanjutnya min 3 ditambah dengan min 2 dikali baris pertamanya adalah 2. Berarti min 3 ditambah dengan min 4. Jadinya dia adalah min 7. Kemudian selanjutnya 1 ditambah min 2 kali 9. Jadi 1 ditambah min 18. Jadinya min 17. Nah, ini berarti kita sudah melakukan satu operasi baris elementer pada matriks ini. Kemudian kita mempunyai matriks yang baru, yaitu ini. Atau kita dengan kata lain memiliki SPL yang baru, yaitu ini. Jadi ini SPL-nya, SPL baru, ini matriks barunya, matriks augmentasi yang baru. Jadi sama begitu ya. Kemudian kita lakukan operasi baris elementer lagi pada matriks yang baru ini. Kita lakukan operasi baris yang ketiga juga,
yaitu kita mau membuat 0 angka 3 di sini. Jadi kita lakukan B3 ditambah min 3 kali baris pertama, biar dia jadi 0. Jadi setiap entry pada baris ketiga ini kita tambahkan dengan min 3 dikali baris yang pertama. Ini 3 ditambah dengan min 3 baris pertama, yaitu 1. Berarti 3 ditambah min 3, yaitu 0. Selanjutnya 6 ini ditambah min 3 dikali baris pertama, yaitu 1. Berarti 6 ditambah min 3, jadi 3. Selanjutnya min 5 ditambah min 3 kali baris pertamanya adalah 2. Jadi min 5 ditambah min 3 dikali 2, jadi min 5 ditambah min 6, jadinya min 11. Selanjutnya 0 ditambah min 3 dari baris pertama, yaitu 9. Jadi 0 ditambah min 3 kali 9, artinya 0 ditambah min 27, jadinya min 27. Gitu ya. Nah, sekarang kita punya matriks augmentasi yang baru, yaitu ini. Begitu juga kita punya SPL yang baru, yaitu ini. Dan ini bersesuaian. Oke, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan operasi baris yang pertama ya. Yang pertama tadi apa? Ya, mengalihkan sebuah persamaan atau sebuah baris dengan konstanta tak 0. Jadi ini kita punya matriks yang baru. Kita mau melakukan operasi yang kedua, yaitu mengalihkan baris yang kedua dengan sebuah konstanta tak 0. Ini saya mau membuat 2 di sini menjadi 1, biar dia jadi 1 utama gitu kan. Tadi kan ini juga, ini biar dia menjadi 1 utama, maka kan kolom yang lain harus kita buat 0. Maka kita lakukan OBE yang pertama dan yang kedua. Nah, sekarang saya mau membuat yang angka 2 ini menjadi 1 utama, berarti langkah yang harus saya lakukan atau langkah operasi yang harus kita lakukan adalah dengan mengalihkan baris kedua dengan konstanta tak 0, yaitu min setengah. Jadi B2 kita kalikan dengan setengah. Biar ini 2 ini biar dia menjadi 1. Dengan demikian, semua entry pada baris kedua ini harus kita kalikan dengan setengah juga, gitu. Maka selanjutnya, jadilah ini matriks yang barunya. Ya, ini jadi 1 tadi, kemudian ini jadi min 7/2, dan ini jadi min 17/2. Ini adalah matriks yang baru. Ini juga SPL yang baru, yang bersesuaian dengan matriks ini. Langkah berikutnya, saya mau bikin angka 3 di sini menjadi 0. Caranya adalah dengan menambahkan baris ketiga ditambah dengan min 3 kali baris kedua. Kenapa dikali baris kedua? Kenapa tidak dikali dengan baris pertama? Kan padahal ini juga 1 gitu kan. Enggak, kita kali dengan baris kedua karena yang mau kita jadikan 1 utama itu adalah yang 1 pada baris kedua. Jadi ini kita kalikan dengan baris kedua gitu ya. Oke, setelah kita lakukan operasi baris elementer, yaitu ini operasi barisnya, kita lakukan B3 ditambah min 3 baris kedua, maka kita dapat matriks yang baru ini. Jadi ini jadi 0, ini kan tetap ya 0. Kemudian min 11 ditambah min 3 dari baris kedua, jadilah dia min setengah. Kemudian min 27 ditambah min 3 dari min 17/2, jadilah dia min 3/2. Selanjutnya kita lakukan operasi baris lagi, yaitu baris ketiga dikali dengan min 2. Jadi ini saya mau buat min setengah ini menjadi 1 utama, yaitu ini.
Caranya adalah berarti baris ketiga harus kita kalikan dengan min 2, maka jadilah matriks yang baru adalah ini. Berarti min 3/2 ini juga dikalikan dengan min 2, hasilnya adalah 3. Oke, kalau sudah begini, ini sudah merupakan bentuk eselon baris saja. Ya, jadi Anda lihat, ini ada satu utama, satu utama, satu utama. Namun pada kolom-kolom yang ada satu utama tidak semua entry-nya 0, jadi ini ada 1. Terus yang ini juga, ini ada 2, ada min 7/2. Jadi nggak semua entry yang ada pada kolom yang ada satu utamanya tidak semuanya 0. Berarti ini sudah merupakan bentuk eselon baris saja, belum eselon baris reduksi. Kalau kita mau menjadikan bentuk eselon baris reduksi, maka kita harus membuat 0 entry-entry yang ada di kolom-kolom yang ada satu utamanya. Jadi 1 ini 2 dan min 7/2 ini harus kita ubah menjadi 0. Caranya juga dengan melakukan operasi baris elementer gitu ya. Dan misalkan yang satu ini kita mau ubah menjadi 0, berarti kita harus melakukan operasi baris, yaitu baris pertama ditambah dengan min 1 kali baris kedua. Nah, jadilah ini. Sudah 0, ya kan? Jadi ini kita sudah melakukan operasi baris elementer pada baris yang pertama. Kemudian langkah selanjutnya kita mau membuat 0 entry-entry yang ada di sini selain satu utama. Nah, jadi kita lakukan 2 OBE sekaligus, yaitu yang pertama ini baris pertama ditambah dengan min 11/2 kali baris ketiga, sehingga ini jadi 0. Kemudian baris yang kedua juga ditambah dengan 7/2 dikali baris ketiga, jadi ini 0. Nah, sehingga kita punya matriks augmentasi yang baru bentuknya ini, atau kita punya SPL yang baru bentuknya ini. Nah, jadi ini adalah SPL baru bentuk eselon baris reduksi yang kita tuju. Jadi ini adalah SPL baru berbentuk eselon baris reduksi. Dengan adanya SPL baru ini, kita bisa dengan mudah melihat solusi dari SPL, yaitu solusinya adalah ternyata X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 3. Atau kalau dilihat dari matriksnya ini ya, jadi ini 1x1 sama dengan 1, berarti x1 sama dengan 1, atau x sama dengan 1, kemudian ini Y sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 3. Jadi ini adalah solusi dari SPL kita tadi, yang di awal tadi, gitu. Jadi ini adalah sebuah metode yang lebih sistematis untuk mencari solusi sebuah SPL. Sekarang tugas Anda adalah selesaikan SPL berikut dengan eliminasi Gauss-Jordan. Oh ya, jadi eliminasi Gauss-Jordan itu, eliminasi Gauss-Jordan itu adalah metode eliminasi dengan melakukan operasi baris elementer sampai SPL ini berbentuk eselon baris reduksi, seperti yang kita lakukan ini. Jadi kalau kita lakukan semua metode dari awal tadi sampai berbentuk ini, maka ini artinya kita sudah melakukan eliminasi Gauss-Jordan. Oke? Sedangkan kalau eliminasi Gauss saja, itu kita lakukan OBE pada SPL tadi sampai matriksnya berbentuk eselon baris. Jadi kalau tadi kita berhenti di sini, ini kan sudah eselon baris ya.
Berarti langkah kita sampai ini itu berarti kita sudah melakukan eliminasi Gauss. Emang bisa ya sampai eliminasi Gauss aja? Bisa. Kita sudah bisa melihat, tetapi kita harus melakukan substitusi balik. Jadi kita sudah menemukan ini, kan ini sudah ada 1 dan 3, berarti artinya kita sudah punya satu variabel, yaitu Z-nya sama dengan 3. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan Z ini ke persamaan ini, sehingga nanti kita ketemu Y-nya berapa. Kalau sudah ketemu Y-nya berapa, berarti kita substitusikan lagi Z dan Y ke persamaan yang ini, sehingga kita ketemu X-nya berapa. Jadi, ketemulah solusinya. Jadi, kalau kita lakukan eliminasi Gauss, kita harus menambahkan langkah substitusi balik ke SPL ini, gitu ya. Sedangkan kalau kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan, kita langsung bisa melihat solusinya, X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Jadi itu bedanya. Nah, sekarang tugas Anda adalah menyelesaikan SPL berikut dengan eliminasi Gauss-Jordan. Artinya ini silakan lakukan OBE pada SPL ini. Ini Anda bentuk matriks argumentasinya dulu, kemudian lakukan OBE sampai berbentuk eselon baris tereduksi, karena perintahnya adalah dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan.